Kedua HP ini pakai chipset yang sama dengan harga yang sama juga. Tapi setelah dipakai lebih jauh, hasilnya gak sama. Mulai dari desain, layar, performance, baterai, gaming, kamera, sampai detail-detail kecil kita bedah semua di video ini. Kira-kira setelah nonton video ini, mana yang lebih cocok buat kalian? Vivo X300 atau Oppo Find X9? Yuk kita bahas. Oke, pertama kita lihat mukanya dulu ya, sebelum jatuh ke hati. Karena kedua HP ini dari kejauhan aja udah kelihatan bukan satu aliran. Vivo X300 itu tipikal desain yang niat pamer kamera. Modulnya bulat gede di tengah, kelihatan berani dan simetris juga. Jadi kalau ditidurin gini lebih seimbang. Sementara Oppo Find X9 kebalikannya nih. Modulnya agak mojok dengan layout lensa rame. Kesannya lebih teknis dan serius. Buat material backnya sama-sama udah pakai glass yang finishingnya matte. Jadi bisa lebih nahan jiplakan sidik jari. Kalau murni dari desain belakangnya aja sih gue lebih demen sama Oppo ya. Bukan karena Vivo jelek, mungkin guanya aja yang udah bosen sama HP dengan kamera modul bulat. Tapi ingat, yang namanya desain balik lagi ke selera masing-masing. Lanjut ke bagian depan, yang keduanya punya layar flat dengan sudut-sudut frame yang dibuat sedikit melengkung. Bezelnya juga sama-sama simetris dan tipis. Kalau secara angka, Vivo lebih tipis di 1,05 mili. Tapi jujur, kalau dilihat pakai mata cupu gua sih kayaknya nggak ada beda. Mungkin karena bedanya emang tipis banget kayak isi dompet gua. Oh ya, satu lagi, menurut gue ini poin plus di Oppo sih, yaitu tombol tambahan yang namanya Snap Key. Kepake banget buat buka app cepet tanpa buka layar, kayak kamera, center, voice recording, dan sebagainya. Terakhir buat feel genggam, di tangan gua, Vivo bisa lebih dilingkarin pakai jari gini ya. Lebih nyaman dibanding Oppo yang lebih lebar. Karena secara ukuran layar juga lebih gede di 6,59 inch berbanding 6,31 di Vivo. Plus, Oppo juga lebih berat 13 gram. Jadi, kalau tangan kalian lebih gede dan suka layar lega, Oppo enak. Tapi kalau suka HP yang gampang dikuasain satu tangan, Vivo lebih bersahabat. Nah, masuk ke layar, Oppo punya ukuran yang lebih gede nih dan resolusi sedikit lebih tinggi. Buat pengalaman nonton jelas lebih lega tuh, dan selisih hampir 0,3 inch lumayan kerasa. Tapi soal kualitas, dua-duanya tajam dan enak dipakai nonton atau scroll sosmed. Tapi yang membedakan, Vivo itu udah pakai teknologi LTPO ya, jadi refresh rate-nya itu bisa turun sampai ke 1 Hz, sedangkan Oppo di 60 Hz. Hal ini bisa berpengaruh ke konsumsi daya, di mana Vivo bakal lebih hemat saat layarnya ada di posisi refresh rate rendah. Buat tingkat kecerahan, peak brightness Vivo itu lebih tinggi menyentuh 4500 nits. Dan kalau dibandingin langsung di outdoor gini, gue berasa mirip-mirip aja sih di antara kedua HP ini. Tapi kalau urusan gelap-gelapan, Oppo unggul. PWM dimmingnya lebih tinggi, mata nggak gampang capek, terutama kalau sering pakai HP di kondisi gelap. Oke, buat performance, serunya itu kedua HP ini sama-sama pakai Dimensity 9500. Dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kencang, tapi siapa yang racikannya paling pas. Jadi langsung aja semua tes ini gue lakuin di kondisi yang sama ya, baterai 100%, wifi sama, dan software update terbaru. Kita mulai dari Antutu, yang mana Oppo kelar duluan di 3,29 juta. Terus disusul Vivo yang dapat skor di 2,98 juta, selisih sekitar 300 ribuan. Di sini terlihat Oppo cukup ngegas ya, punya suhu yang lebih tinggi 3 derajat dari Vivo. Terus pemakaian dayanya juga lebih gede, berkurang 4%. Beda sama Vivo yang berkurang 1% aja. Habis itu kita geser ke tes yang lebih manusiawi, yaitu nonton YouTube 1080p selama 30 menit. Di sini keduanya sama-sama berkurang 2% dengan suhu yang mirip-mirip. Lanjut ke recording video 4K selama 30 menit, untuk pengurangan baterai Vivo bisa sampai 9%. 2% lebih boros dari Oppo, dengan suhu yang juga lebih tinggi tuh, hampir 4 derajat bedanya. Apakah artinya kualitas video Vivo lebih canggih? Nanti kita buktiin di bagian kamera ya. Lanjut ke benchmark lagi, kali ini Geekbench yang baik single maupun multi-core-nya lebih tinggi di Vivo, dengan suhu juga yang lebih tinggi 1 derajatan. Next, kita ke aktivitas yang cukup ditunggu, yaitu tes download file dan rendering video 4K di KineMaster. Untuk download, gue coba tes sampai 4 kali dan bisa dibilang imbang ya. Bener-bener tipis banget bedanya, nggak sampai 1-2 detik. Bahkan sempat kelar barengan juga.
Kalau renderingnya Oppo kelar lebih cepet nih, terus disusul Vivo sekitar 5-6 detik kemudian dengan suhu yang mirip-mirip. Terakhir buat 3D Mark stress test, core base loop Vivo lebih tinggi 300-an poin, tapi untuk stabilisasi lebih baik di Oppo. Overall buat baterai setelah serangkaian tes barusan hasilnya cuma beda 1% aja. Vivo di 76 dan Oppo di 77%. Tapi yang menarik, walaupun persentase baterainya mirip, secara konsumsi daya Vivo lebih efisien, 1400-an mAh, berbanding Oppo yang nyentuh 1600-an mAh. Cuma gue juga nggak bisa bilang Vivo lebih awet ya, karena Oppo punya kapasitas baterai lebih gede hampir 1000 mAh. Kalau buat charging beda tipis-tipis aja, Vivo punya 90 watt wired dan 40 watt wireless, sedangkan Oppo 80 watt wired dan 50 watt wireless. Jadi kesimpulannya, buat performance dan baterai bisa gue bilang 11-12. Dengan catatan, saat pakai buat recording tadi emang Vivo punya suhu yang lebih tinggi plus memakan daya. Dan perbedaan ini bakal lebih kelihatan pas kita masuk ke tes gaming. Tapi sebelumnya, biar usaha gue bikin perbandingan ini gak sia-sia, jangan lupa bantuin gue buat like video ini ya. Dan subscribe juga kalau belum, bakal berarti banget. Thank you. Oke, sekarang kita ke tes yang lebih serius, yaitu gaming. Jadi di sini gue langsung aja tes game berat Wuthering Waves dengan settingan mentok rata kanan. Kita mulai dari Fine X9 yang dapat FPS rata-rata termasuk baik ya, di 52,5 FPS. Emang belum mentok ke 60, tapi udah termasuk tinggi tuh. Dengan suhu yang cukup panas mencapai 45,1 derajat. Dan selama 30 menit main, baterai berkurang 9%. Dan gimana dengan Vivo? Dapat FPS baik juga sih, rata-rata di 52,2 dengan suhu yang cukup tinggi di 49 derajat. Tapi di sini mulai muncul drama. Di menit belasan tiba-tiba muncul connection error. Awalnya gue kira ini masalah koneksi. Jadi HP-nya gue diemin dulu, tunggu suhu turun dan tes ulang lagi. Tapi hasilnya sama, di sekitar menit 17-an terjadi lagi connection error. Dan disinilah gue mulai curiga kalau masalahnya bukan di jaringan, tapi sistem Vivo yang nge-cut prosesnya karena suhu udah kelewat panas. Kalau dilihat dari grafik performa, pola kedua HP ini beda banget. Oppo itu cenderung lebih defensif. Jadi begitu suhu naik ke titik tertentu, performance-nya langsung diturunin dikit. Dijaga terus biar nggak makin panas. Sementara Vivo kebalikannya, dia tipe yang di-push terus, performanya dijagain tinggi sampai suhunya naik banget. Sempet drop, naik lagi, dan akhirnya nggak kuat baru muncul connection error. Jadi kesimpulan gua, buat gaming berat dalam waktu lama itu Oppo lebih aman dan stabil, walaupun kadang performance-nya lebih ditahan. Sementara Vivo sebenarnya kencang, tapi karena bodinya yang lebih kecil, pembuangan panasnya juga terbatas. Kalau dipaksa main game berat dengan settingan mentok, panasnya lebih numpuk. Jadi kalau main game berat, settingannya jangan terlalu di-push. Oke, buat kamera gue bakal langsung rangkumin poin-poin pentingnya aja ya, biar gampang dicerna. Kita mulai dari foto portrait yang dua-duanya sama-sama cakep, tapi beda karakter. Di Oppo, skin tone terlihat lebih natural dan bayangan di wajah, terutama bagian dalam, lebih realistis. Sementara Vivo hasilnya lebih terang dan sedikit diputihin. Menurut gua lebih kayak opa-opa gitu. Ini opa idol Korea ya, bukan opa kakek-kakek. Maaf, garing. Sekarang kita masuk ke selfie, dan ini salah satu bagian yang cukup kerasa bedanya. Dari sisi sudut pandang, Vivo lebih luas. Dan yang menarik, di Vivo itu ada autofocus. Ya, walaupun nggak selalu nge-lock terus, kadang sempat ke-detect lalu lepas. Apakah karena sistemnya lebih prioritasin muka? Sementara di Oppo, fokusnya statis dia. Kalau buat kualitas, untuk kondisi backlight gini, gambar Vivo terlihat lebih bersih. Sementara di Oppo, ada kesan sedikit berkabut tipis. Untuk dynamic range juga gedung di belakang kelihatan lebih jelas di Vivo. Tapi di kondisi yang ideal, dua-duanya punya kualitas yang sangat baik. Walaupun lagi-lagi buat skin tone, Oppo masih sedikit lebih hidup buat selera gua. Terus gimana buat zoom? Untuk zoom 15 kali ini, jujur gua nggak nemu perbedaan signifikan. Baru pas zoom mentok, Oppo bisa lanjut sampai 18 kali, sementara Vivo mentok di 15 kali. Sisanya punya hasil yang mirip-mirip sih. Secara detail, stabilisasi, dan dynamic range susah dibedain. Dan aman banget buat bikin konten. Nggak ada perbedaan mencolok yang bikin salah satunya terasa jauh lebih unggul. Hey, don't eat me.
Makasih atas pelatihan. Terakhir, low light. Singkat aja, dalam mengatur cahaya, Vivo lebih unggul. Baik foto maupun video, exposure lampunya lebih dapat dan warnanya lebih akurat. Contohnya tulisan Kalang di sini nih, Vivo warnanya lebih sesuai asli. Dan di video, logo serta interior tokonya juga lebih jelas. Untuk selfie video low light, dari sisi stabilisasi, jitter, dan dynamic range, dua-duanya mirip. Jadi secara keseluruhan, yang paling menonjol dari Vivo itu ada di selfie video sama low light. Sementara Oppo unggul di foto portrait dengan karakter skin tone yang lebih natural dan hidup. Di luar itu, hasil kamera kedua HP ini mirip-mirip aja dan balik lagi ke preferensi kalian. Buat spek lainnya hampir mirip, sama-sama 5G, support eSIM, fingerprint ultrasonic, dan IP rating juga sama-sama mantap. Tapi ada satu perbedaan kecil yang efeknya gede, yaitu USB port. Vivo pakai USB 3.1 Gen 1, sementara Oppo USB 2.0. Gue sempat tes transfer data sekitar 4 gigaan dan butuh waktu kurang lebih 30 detik aja di Vivo. Sedangkan Oppo masih tunggu sampai 4 menitan. Buat yang sering pindahin file video gede atau backup data, ini kerasa banget bedanya. Kalau buat speaker, di kuping gua Oppo sih sedikit lebih enak ya. Terakhir kita ngomongin software, dan ini tentu pembahasan panjang di video terpisah sendiri, yang detail perbandingan OS-nya udah gue bahas terpisah. Cuman sekilas aja, kalau lihat ColorOS 16 dan Origin OS 6, ini punya arah yang mirip banget. Mulai dari lock screen, AOD, home screen yang sama-sama keren, punya versi dynamic island-nya masing-masing, sampai kemudahan connect ke iPhone ataupun Mac. Dari sisi AI juga sama, ada erase dan expand foto, writing assistant, translate, dan AI-nya Google. Cuman sejauh ini, gue lihat ColorOS itu sedikit lebih matang. Hal kecil tapi kepake kayak fitur motion cues buat ngurangin mabok saat pakai HP di mobil itu nggak ada di Origin OS. Dan satu lagi, ini sepele tapi bikin greget. Di menu settings Vivo, ada email kita yang dikasih tanda bintang. Kenapa nggak langsung nama aja kayak di Oppo? Sepele sih, tapi ganggu. Cuma biar fair, Origin OS ini masih bisa dibilang relatif baru ya. Ini kan transisi dari Vantage OS, jadi wajar kalau masih adaptasi. Karena pas gue cobain Origin OS versi Cina yang udah lebih matang, fitur-fiturnya sebenarnya nggak kalah sakti. Gue udah sempat bahas itu di video review Origin OS 6 kemarin, jadi cek aja kalau penasaran. Jadi setelah melewati desain, layar, performance, baterai, gaming, kamera, dan detail-detail lainnya, berasa ya kalau cukup susah buat tentuin mana yang paling baik. Karena di sini nggak ada yang mutlak menang, tapi lebih ke beda karakter dan pendekatan. Kalau urusan kamera, dua-duanya sama-sama bagus, udah bisa diandelin buat kebutuhan harian, bahkan sampai bikin konten. Perbedaannya itu lebih ke preferensi aja sih. Jadi kalian tinggal pilih mana yang cocok, dan buat detailnya gue nggak bakal bahas lagi di sini. Bisa balik lagi ke bagian kamera tadi. Kalau ngomongin pemakaian harian, Vivo X300 itu kerasa lebih enak digenggam dan ringan. Konsumsi dayanya juga lebih irit secara mAh, karena layarnya udah LTPO juga dengan performance yang agresif. Tapi konsekuensinya, suhu lebih cepat naik tuh. Sementara Oppo Find X9 punya layar yang lebih gede, jadi lebih nyaman di mata, apalagi dengan POM dimmingnya yang lebih tinggi. Performance juga dijaga lebih stabil, jadi nggak gampang panas saat dipakai lama. Dan satu lagi, kapasitas baterainya juga lebih gede. Selain itu, detail kecil pun juga ikut ngaruh ya, kayak USB Vivo yang jauh lebih ngebut dan kepake banget buat pindahin file gede. Sementara dari sisi software, ColorOS itu sejauh ini kerasa sedikit lebih matang dan rapi. BTW gue cukup galau nih, butuh bikin duel OS atau enggak ya antara ColorOS sama Origin OS? Kalau kalian tungguin banget, kabarin aja. Akhir kata, semoga data dan info yang gue sampein ini bisa ngebantu kalian buat nyocokin sama kebutuhan masing-masing, oke? Kalau secara harga, nggak usah pusing, karena kedua HP ini sama persis. Storage 256GB itu di 15 juta dan 512 di 17 juta.